Hai, saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek pada Java dengan media video tutorial. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama tentang dasar-dasar Java. Gimana cara kita untuk menampilkan sebuah output pada Java. Sekarang kita akan menggunakan sebuah pemrograman Java sederhana, yaitu menggunakan NetBeans. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar Java. Yaitu yang pertama, yang paling awal adalah bagaimana cara kita membuat project project pada sebuah NetBeans. Itu pertama, kita pilih file, new project, atau kalian bisa dengan langsung mengklik gambar di sini, atau dengan tekan di keyboard Ctrl Shift N, pilih Java kategorinya, projectnya Java application, pilih next, kemudian beri nama project yang ingin Anda buat. Setelah Anda membuat nama project, kita finish. Secara otomatis dari project itu akan membuat sebuah package. Yaitu apa itu package adalah sebuah folder untuk menyimpan kelas yang akan kita kerjakan. Itu di sini secara otomatis akan membuat satu buah kelas baru, yaitu kelas dasar. Namanya kelas dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar Java yang sudah saya buat sebelumnya. Dasar Java, penulisan pada kelas ini harus sesuai dengan nama kelas yang sudah tertulis pada kelasnya. Jika penulisannya tidak sama, misal huruf D-nya kecil, maka akan keluar sebuah tanda di sini bahwa nama kelasnya tidak dapat dideklarasikan atau tidak sama dengan kelas yang sudah dibuat. Jadi nama kelasnya harus disamakan dengan yang di atas ini. Sekarang kita akan membuat program sederhana, yaitu dengan cara menampilkan tulisan hello world, yaitu menggunakan system.out.println. Mari kita jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Hello world. Jika kita menggunakan sebuah di sini ada dua jenis bentuk output, yaitu println dan print saja. Jika kita menggunakan print seperti ini, dan ini saya cut seperti ini, lalu saya akan membuat baru. Jika kita bisa seperti ini, lalu kita jalankan dengan cara
Shift F6. Oke, tulisannya kan seperti ini. Tidak ada batas, tidak ada batasan, tergabung menjadi satu. Jika di sini kita beri tambahan ln dua-duanya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Hello, lalu dia akan pindah line di bawahnya dan meneruskan tulisan Word. Jadi fungsi penilaian ini adalah membuat line baru atau enter, tulisannya akan di enter ke bawah, jadinya akan seperti ini, Hello World. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aritmatika demo, tentang operator aritmatika. Di sini membuat operator aritmatika dalam satu package dengan dasar Java yang telah saya buat di awal. Di sini saya membuat seperti rumus matematika dasar, yaitu integer adalah suatu fungsi yang dimana itu hanya mendeklarasikan sebuah angka, hanya angka saja. Jika huruf tidak bisa. Di sini jika i sama dengan 37, integer j sama dengan 42, double x sama dengan 27,475, double y sama dengan 7,22. Sini saya akan membuat rumus di awal, yaitu jika i ditambah dengan i penjumlahan, yaitu tentang penjumlahan angka. Di sini ada i ditambah j, x ditambah y, terus pengurangan, perkalian, pembagian, menghitung hasil modulus dari pembagian, yaitu hasil sisa dari pembagian. Lalu ini adalah mixing, tipe penggabungan. Saya akan jalankan. Ini akan keluar seperti ini. Variable value, i sama dengan 37, j sama dengan 42, x 27, y 7. Adding, yang artinya dimana rumusnya itu dijalankan oleh program ini. I ditambah j sama dengan 79, yaitu i ditambah dengan j 42 adalah hasil yang adalah 79. Sini saya membuat sebuah program sederhana tentang penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan lain-lain. Dan selanjutnya seperti ini, i dikurangi j sama dengan tentang operator aritmatika, di mana operator aritmatika itu ada jenis-jenisnya, yaitu ada relasi, logika, dan kondisi. Jadi operator ini mengikuti bermacam-macam prioritas, maka compiler akan secara otomatis akan tahu operator mana saja yang akan dijalankan terlebih dahulu. Dan dasar-dasar operator itu dilambangkan seperti ini. Jika penjumlahan dilambangkan dengan huruf plus, pengurangan dengan minus pada umumnya, perkalian dengan tanda bintang yang ada pada keyboard dalam pemrograman Java, pembagian menggunakan dengan garis miring ke kiri, dari atas ke kiri bawah, kanan atas ke kiri bawah.
dan menghitung hasil modulus atau hasil sisa dari pembagian menggunakan tanda persen. Jadi ketika integer dan floating point digunakan sebagai operator untuk operasi aritmatika tunggal, hasilnya berupa floating point, dan integer hanya sebagai converter secara implisit ke bentuk angka floating point. Jadi integer adalah sebuah variabel yang tapi hasilnya akan diubah menjadi ke dalam sebuah floating point. Floating point adalah sebuah variabel yang memiliki jumlah penyimpanan yang lebih besar. Di situ angka desimal dan angka bulat itu bisa disimpan dalam floating point. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur kontrol. Ya, ini saya menggunakan sebuah grid nilai ya, sederhana sekali. Kelas grid, double grid. Double grid ini misal nilainya adalah 60. If jika nilainya lebih dari sama dengan 90, maka sistem output penilaian adalah yang keluar adalah nilainya excellent atau bagus. Else if jika kurang dari 90 dan grade lebih dari 80, maka nilainya good job. Grade kurang dari 80 dan grade lebih dari 60, tulisannya study harder, terus kerja. Dan jika else, jika tidak ada pada ketiga-tiganya atau kurang dari 60, maka akan keluar tulisan sorry you fail atau Anda gagal. Mari coba kita jalankan. Ini sudah ada ya. Jika nilai kita ganti menjadi 80, save. Itu tulisannya good job nih, seperti yang pada contoh. Jika kita buat kurang dari 60, yaitu contoh 50, lalu kita run, sorry you failed atau Anda gagal. Jadi nilai di sini sudah dijalankan sesuai dengan yang lebih diprioritaskan. Jika nilainya tidak di sini, maka akan menjalankan di sini. Jika tidak ada, menjalankan di sini. Jika tidak ada, menjalankan ini yang terakhir. Struktur kontrol itu juga ada pemilihan, perulangan, dan percabangan. Yaitu jika pemilihan seperti ini, if else, yaitu untuk memilih blok yang akan dieksekusi. Jadi mereka akan memilih blok yang akan dieksekusi seperti 50. Mereka akan secara otomatis memilih. Jika tidak 50, kan ini di sini 90. Jadi kan kurang dari 90, maka tidak dijalankan. Akan mencek dan menjalankan yang kedua di sini. Jika tidak ada, cek lagi yang jalankan yang ketiga. Jika tidak ada, maka akan menjalankan yang keempat, yang terakhir. Yang terus ada struktur kontrol pengulangan, itu untuk mengeksekusi blok tertentu pada program beberapa kali, dan ada percabangan untuk mengatur arah dari harilan program. Di sini saya akan ada satu buah contoh pengulangan switch. Di sini sama seperti yang grade ya, di sini tentang nilai juga. 90 switch case 100. Jika memilih 100, nilainya
excellent. Kita coba. Diganti 100. Lalu kita jalankan. Nah, ini ke 80 tulisannya study harder. Ada 80 nilai yang bagus ya, tapi sini saya membuat harus kerja lagi, ya lebih belajar lagi itu. Ya, sekian dari saya menjelaskan tentang struktur dasar-dasar Java, yaitu ada aritmatika, struktur kontrol, if, else, pengulangan, terus jenis-jenis operator sudah saya jelaskan di sini. Dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.